Ajarannya tidak sesat, apakah ajarannya benar? Saya jawab iya. Karena pertama, satu, ajaran Islam ini tidak bertentangan dengan ajaran para nabi terdahulu, baik dengan ajaran Abraham, ajaran Musa, ajaran para nabi lainnya, termasuk ajaran Yesus. Nggak ada yang bertentangan. Contoh ya, nggak usah jauh-jauh, kita ke Yesus aja. Saya sering menyampaikan kepada kawan-kawan Kristen, kawan-kawan Kristen, Yesus itu bersunat di hari ke-8 sesuai ajaran dan adatnya. Dia orang Yahudi, dia disunat di hari ke-8. Islam juga sunat, kan kayak gitu, wajib sunat. Kristen, aduh, kan gitu. Terus gak usah jauh-jauh, di dalam Taurat Nabi Musa dan kitab para nabi, babi itu haram. Yesus kagak pernah nyontohin makan babi. Di Islam babi juga haram. Tiba-tiba Kristen sampai ekornya habis bang itu babi. Apa coba? Kata Yesus, hai Bani Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kata Yesus, kitab Nabi Musa, kitab para nabi, ulangan, ya kitab Nabi Musa, ulangan 6 nomor 4. Hai Bani Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ajaran Islam, Allahu ahad, katakanlah Allah itu Esa. Tiba-tiba Kristen Allah 3 dalam 1. Itu kan bertentangan dengan ajaran-ajaran para nabi. Makanya saya bilang ajaran yang benar itu ajaran Islam. Kenapa? Karena dia sinkron dengan ajaran para nabi terdahulu. Oke. Jadi bagaimana tanggapan Ustadz Yusuf sebagai umat muslim dengan kejadian yang baru kemarin dan terjadi lagi kemarin yang di Padang? Di Padang gitu ya. Gini bang ya, kalau saya sih pandangnya itu netral gitu ya, netral. Kalau kejadian di Padang ini kemarin juga ada beberapa orang yang meminta pendapat saya. Ya di situ saya lihat ya, bagi warga di situ menjadi keresahan bagi warga di situ kan gitu ya, sehingga mereka menggeruduk ke tempat tersebut. Bagi warga yang bagi warga yang menggeruduk di daerah setempat, di RT setempat, bagi mereka itu menjadi keresahan karena mereka menganggap itu adalah gereja liar tanpa izin masyarakat gitu. Nah, setelah ditelusuri, dimediasi dengan wali kota, katanya itu hanya salah paham karena di situ bukanlah gereja, tapi pendidikan dari umat Kristen, bukan dijadikan tempat ibadah. Ya mau gereja, mau tidak gitu ya. Bagi saya ya, saya tidak sepakat dengan pengerusakan gitu. Nggak sepakat. Apain sampai pecahin kaca, hancurin bangku, terus ada korban anak-anak. Nggak sepakat saya. Tapi di ajaran Islam ada seperti itu nggak bang? Nggak ada. Di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 114, Allah membenci kerusakan. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 205, Allah membenci kerusakan. Dan di dalam ayat itu juga ya, kita dilarang untuk menghancurkan ibadah tempat ibadah selain masjid. Artinya semua tempat ibadah itu nggak boleh dihancur gitu. Nah, adapun jika ada kesalahpahaman ataupun keresahan, seharusnya pemimpin gitu laporlah ke pemimpin. Itu udah betul, lapor ke RT nanti ngurus ke wali kota yang memimpin. Ngapain Anda gebukin sendiri? Ajaran dari mana? Nah gitu. Oke, berarti sepakat nggak Ustadz PI kalau aku bilang itu Islam tersesat? Itu bukan masalah ajaran, masalahnya. Iya, sepakat nggak kalau aku bilang itu Islam tersesat? Kalaunya yang menggeruduk itu bukan ukuran sesat atau tidak juga bang. Karena itu masalah sosial gitu. Kalau masalah sosial itu nggak ada urusan sesat menyesatkan, nggak ada. Berarti itu masih dibenarkan? Bukan dibenarkan juga. Secara muamalah salah, secara hubungan sesama manusia salah itu. Konsepnya kan beribadah. Kita ambil konsepnya beribadah. Gini bang, di dalam agama Islam itu masalah sesat atau tidak sesat itu tolak ukurnya dari akidah gitu, dari akidah. Nah, bukan dari muamalah.
Kalau muamalah itu hubungan sesama manusia, nggak ada urusan sesat atau tidak sesat, nggak ada. Tapi walaupun itu udah berulang-ulang terjadi. Gini ya, komentar saya agak berbeda dengan yang disumbar ya. Kalau yang telah lalu itu saya menyalahkan pihak gerejanya, gitu, jujur. Contoh ya, di Gresik, bangun gereja, izinnya kagak ada, udah bangun. Digeruduk orang merasa terjalimi, macam mana? Ayo, saya salahkan gerejanya. Siapa suruh nggak urus izin? Kan gitu. Nah, kalau yang disumbar ini agak beda karena kesalahpahaman. Oke. Tapi Bang Edi setuju nggak kalau misalnya ada umat Kristen nih, oke, mencari tahu surat izin dari musola-musola yang ada di Indonesia? Oh, silakan. Karena apa? Di dalam masjid ya, masjid khususnya masjid. Kalau musola itu bang ya biasanya bangunannya izin RT gitu sampai kelurahan itu musola. Tapi kalau masjid itu memang pakai IMB. Silakan dicari gitu. Karena apa? Saya tahu kepengurusan masjid tidak akan bisa ya seseorang itu membangun masjid kalau dia tidak ada IMB-nya, nggak bakalan bisa. Jadi kalau masjid, kalau musola? Kalau musola biasanya tembusannya ke kelurahan. Itu sah nggak? Sah. Karena kan musola hanya untuk di RT setempat. Lagi pula yang ada musolanya itu ya, yang ada musolanya biasanya di tempat saya kan nggak ada Kristennya, tapi musolanya ada gitu. Ya wajar lah RT untuk apa mengizinkan pembangunan musola meskipun tidak ditembuskan sampai IMB. Itu. Tapi kalau masjid nggak bisa. Masjid itu bukan cakupan satu RT enggak, tapi dia cakupan satu kota. Oke. Tadi Ustadz Yusuf ngomong di tempat Ustadz Yusuf tidak ada Kristen ya? Nggak ada. Oke. Semisalnya ada musibah. Halo? Umat Kristen numpang singgah di masjidnya Ustadz Yusuf sekalian. Boleh. Oh, kalau untuk beribadah. Ya sekalian kan misalnya banjir. Kalau gini, kalaunya ada musibah, ibaratnya rumah Kristen itu hancur kan kayak gitu ya. Lalu mereka numpang tempat tinggal di masjid itu boleh. Tapi kalau dijadikan tempat ibadah nggak boleh. Kenapa? Gitu. Gini, kalau di dalam masjid itu digunakan untuk menyebut nama Allah yang maha suci lagi maha tinggi gitu, yang bukan manusia dan anti pemberhalaan. Itu di dalam masjid. Bahkan kagak usah ya seperti itu, gambar aja bang ya, gambar itu nggak boleh dalam masjid gitu. Jadi boleh menumpang, tapi kalau mau ibadah mungkin di lapangan masjidnya boleh. Gitu. Kalau di dalam masjidnya iya beda. Beda, nggak bisa ya. Mimbar khotbah itu ya, mimbar khotbah di masjid dijadikan mimbar khotbah Kristen mana bisa. Gitu, beda. Jadi kalau misalkan sebaliknya umat Muslim yang kena musibah datang ke ibadah orang Kristen, kalau kami nggak membolehkan, nggak boleh, haram bagi Muslim. Nggak boleh masuk gereja. Nggak boleh. Kalau pihak gereja tidak membolehkan umat Muslim numpang di gerejanya, maka haram bagi Muslimnya untuk menumpang di situ gitu. Tapi kalau tempat gereja itu ya diizinkan oleh pihak gereja untuk ditumpangi gitu ya, atau dijadikan tempat peribadahan, maka hukumnya makruh. Makruh juga hukumnya, bukan boleh. Ada hukumnya ya? Ada. Setiap tindak tanduk itu bang dalam agama Islam mempunyai hukum dia. Mempunyai hukum. Apa itu makruh? Sesuatu yang dibenci. Kalau sesuatu yang dibenci, kalau berhukum makruh, lebih baik ditinggalkan gitu daripada dikerjakan. Gitu. Tergantung dari gerejanya juga lah. Itu kan ada kejadian kemarin sholat di gereja karena banjir kan. Bagaimana? Sahkah sholatnya? Tetap sah. Tapi bagaimana hukum masuk gerejanya? Nah, ternyata diizinkan pihak gereja untuk mendirikan sholat di situ. Nah, lalu bagaimana hukumnya? Tetap berhukum makruh dia. Gitu bang. Oke, kelar nih, di situ kelar.
Saya mau Kelar. nanya lagi Baik. nih, buat Ustadz Yusuf. Nanya lagi. Nanti saya tanya ya. Oke. Ayo silakan. Saya pernah mendengar ada di salah satu room nih ya. Nanti komentar ini kalau ini bertentangan sama Ustadz Yusuf. Tapi yang punya room ini sama keyakinannya sama Ustadz Yusuf. Katanya kalau saya mualaf akan masuk surga. Betul atau tidak? Mu'alaf akan masuk surga. Bang, ya semua orang beriman itu jaminannya surga. Gitu. Nggak mu'alaf aja. Semua orang beriman yang beragama Islam, yang punya satu titik iman dalam hatinya, itu jaminannya surga. Lalu bagaimana? Bagaimana jika dia melakukan maksiat atau kejahatan? Betul, pasti itu kan yang Anda tanya. Betul nggak? Terus apa yang mau ditanya? Enggak, itu tadi dulu. Itu betul apa tidak? Kalau pakai dalil ya Bang ya, Quran surah At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffir ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Di situ dikatakan, hai orang-orang beriman, syaratnya punya iman dulu. Mau dia mu'alaf, mau dia Islam, syaratnya punya iman dulu. Iman Islam dia punya. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya, bertobatlah kepada Allah dengan taubat semurni-murninya, taubat nasuha. Asa rabbukum ayyukafir ankum sayyiatikum. Semoga Allah menutup kesalahanmu yang telah lalu. Atau wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan memasukkan engkau ke dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Jadi betul itu, mu'alaf masuk surga pasti, Islam masuk surga pasti. Oh, berarti kesimpulannya bagi orang yang beriman. Ya, punya iman dulu dia. Ya ayyuhalladzina amanu, iman dulu dia. Berarti kalau saya sebagai umat Kristen, saya punya iman, bisa masuk surga dong? Iman Anda ke? Kristen. Saya Kristen nih, saya punya iman Kristen. Bisa Imannya ke Yesus gitu. Ya. Oke, apa yang dimaksud iman? Percaya. Nah, di dalam agama Islam yang dinamakan iman, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena iman itu punya rukun dia. Ada 6 rukun dalam Islam. Apa aja rukun iman itu? Pertama, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan beriman kepada Yesus, Bang. Ya. Gitu. Kesimpulannya, kalau saya beriman kepada Allah, saya masuk surga. Gini, kalau abang berislam beriman kepada Allah, maka jaminannya surga. Tapi kalau di luar Islam punya iman kepada agamanya, betul semua orang punya iman kepada agamanya, Bang. Punya gitu. Tapi dalam Islam syaratnya yang masuk surga itu beriman kepada Allah, berislam, dan bertaubat gitu, mengerjakan amal soleh. Intinya takwa. Intinya takwa kayak gitu. Nah, kalau abang beriman kepada Yesus, saya contohkan kayak gini. Apakah abang masuk surga? Bang, gini. Ini ada sebuah remote ya. Oke. Kalau saya mau kirim remote ini ke abang, ya. Saya nggak tahu sama abang kira-kira nyampe nggak remote ini. Nyampe. Gimana? Saya nggak kenal abang. Nyampe. Tapi saya mau kirim remote. Nyampe. Gimana caranya remote ini sampai ke abang? Dengan cara kita nyari tahu alamat. Nyari tahu alamat. Baik. Kalau alamatnya udah tahu, tapi orangnya nggak tahu, kira-kira sampai nggak ke tangan orangnya? Sampai, saya pastikan sampai. Gimana sampainya? Karena kalau saya juga beli barang di media sosial, si tukang tukang kurirnya nggak kenal kurirnya. Oke. Baik Bang, kayak gini yang saya maksud. Jika sudah tahu alamatnya ya, tapi kagak tahu orangnya, kurir pun akan bingung mana rumahnya. Terus sampai di situ kurir bingung gitu, bingung. Ini rumahnya yang mana, namanya siapa ini ya, orangnya yang mana juga nggak tahu kurirnya gitu. Nggak bakalan sampai, secara logika nggak bakalan sampai. Karena apa? Gini, yang saya analogikan sebuah kurir
mau menyampaikan barang kepada orang yang tidak tahu. Bukan dia konteksnya bertanya kepada orang sekitar, enggak. Gitu. Kira-kira kalau remote ini mau saya kirim ke tempat Anda, saya nggak kenal Anda, saya nggak tahu Anda, terus saya nggak tahu alamat Anda, kira-kira nyampe nggak? Saya pastiin nyampe. Nah, gimana caranya? Saya nggak tahu alamat, nggak tahu juga dengan orangnya. Gimana caranya ini sampai ke tangan orangnya? Saya mau tanya logikanya gimana gitu. Kalau ditanya logikanya nggak bisa. Tapi itulah kehebatan. Oh iya bang, makanya saya tadi ngambil dari logika, bukan dari iman dulu, bukan. Karena saya mencontohkan iman. Secara logika, ya remote ini nggak akan sampai, betul? Kalau tidak tahu alamat. Tidak tahu alamat, tidak tahu orangnya. Terus itu remote tujuannya kamu kirim kemana bang? Kalau kamu tidak tahu, ngapain kamu kirim remote? Nah makanya, ngapain abang beramal kalau amal abang bukan kepada Allah? Nggak akan sampai amal Anda gitu. Meskipun Anda punya iman, abang beriman, tapi imannya bukan kepada Allah. Abang nggak tahu jalannya, abang nggak tahu orangnya. Buat apa iman Anda? Gitu maksudnya. Makanya tuh dalam Islam bang ya, dalam Islam kayak gimana bunyinya? Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, dan ibadahku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, untuk Allah Tuhan semesta alam. Ditujukan, alamatnya tahu, orangnya tahu, baru nyampai ibadahnya. Gitu. Kalau Anda berbuat baik ya, makanin orang miskin ya, terus pokoknya Anda manusia terbaik di muka bumi, tapi Anda nggak punya iman, terus juga Anda tidak beriman kepada Allah, nggak tahu dengan Allah, dengan Tuhan semesta alam, lalu amal Anda itu mau Anda tujukan kepada siapa? Gitu maksudnya secara logika. Makanya remote ini nggak akan nyampe ke tempat Anda, karena saya tidak kenal Anda, tidak tahu alamat Anda. Remote ini akan nyampe ke Anda ya Bang Sirait, jika saya tahu alamat Anda dan tahu kepada Anda orang penerima remote ini. Saya pasti mengirim ini sampai ke tangan Anda kalau saya tahu alamat Anda dan tahu orangnya siapa. Kalau saya nggak tahu alamatnya, nggak tahu orangnya, mana mau ini nyampe? Kan gitu. Itu logikanya kayak gitu. Itu logika ya. Jadi kalau untuk tadi yang dibilang untuk manusia itu bagi orang yang mengimani Allah. Ya iya, syaratnya aja apa? Innalladzina amanu wa amilus solihati. Syaratnya surga. Orang yang beriman dan beramal soleh. Udah jelas syaratnya kayak gitu. Berarti di luar dari konsep itu nggak masuk surga? Nggak bakalan. Berarti setuju dong Ustadz PI, di luar dari konteksnya yang menuhankan Allah itu masuk neraka? Sepakat. Syirik artinya atau kafir. Berarti sepakat dong Ustadz itu agama-agama Kristen, Buddha, Hindu masuk neraka semua. Ya, mau kayak gimana? Dalilnya? Punya kami dalilnya. Iya, berarti sepakat. Mereka semua sepakat. Masuk neraka semua. Iya, jika dia mati dalam kekafirannya. Berarti penghuni surga Islam doang. Ya, pengikut para nabi. Iya, orang-orang yang berserah diri, orang yang beriman kepada Tuhannya para nabi. Oke. Saya setuju. Maksud saya sih, aku pengen tahu tanggapan Ustadz Yusuf. Jadi biar nanti penonton juga bisa menilai sendiri gitu. Iya, nggak apa-apa. Anggaplah wawancara. Ya. Kan kayak gitu ya. Jadi Islam punya iman, punya. Pokoknya yang mengikuti para nabi ya, orang-orang terdahulu. Zaman Nabi Musa ngikuti Nabi Musa, zaman Abraham ngikuti Nabi Abraham, zaman Yesus orang yang ngikutin Yesus. Itu masuk surga semua, mereka punya iman kepada Tuhan semesta alam. Sekarang
orang yang mengikuti Nabi Muhammad. Di luar yang pengikut Nabi Muhammad ini udah jelas kemana gitu. Ah gitu. Oke. Berarti apa lagi bang? Kalau saya mualaf, saya jamin masuk surga nih ya. Oh, itu dijamin oleh Allah pasti. Tapi ingat, ya. Gak ada yang menjamin. Dijamin oleh Allah dan Nabinya. Seseorang yang masuk agama Islam, yang beriman, itu Allah dan Nabinya menjamin. Itu ada tertulis nggak bang? Ada. Oh, ada dalilnya? Ada Al-Quran dan hadis. Coba. Kayak gimana? 2. Coba dibacakan bang, biar saya dengar. Tadi saya bacain tuh ya, orang yang mu'alaf ya. Ya ayyuhalladzina amanu, mu'alaf dari kafir dia menjadi beriman. Kan kayak gitu. Tubu ilallahi taubatan nasuha, bertobatlah kepada Allah dengan semurni-murninya tobat. Artinya apa? Dia masuk ke dalam agama Islam seluruh hati dan jiwanya, jasadnya, pokoknya menyeluruh gitu. Gitu. Asa rabbukum ayyukafir ankum sayyiatikum. Allah akan mengampuni kesalahannya yang telah lalu dan akan menutupinya. Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan juga akan memberikannya surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Dalilnya kayak gimana? Punya bang kita dalilnya. Tapi ingat ya, kalaupun dia melakukan dosa ada konsekuensinya gitu. Oke. Berarti enak ya di Islam ya, tinggal masuk meyakini Muhammad aja atau Allah aja masuk surga ya? Oh, enggak kayak gitu. Kalau kau udah Islam ya, bukan cuma meyakini, tapi juga melakukan rukun Islamnya. Apa aja rukun Islamnya? Syahadatain, sholat, puasa, berzakat, terus haji. Bukan ucuk-ucuk masuk Islam lalu tidur di rumah sampai mati gitu. Enggak kayak gitu. Tidur di rumah sampai mati masuk surga kagak. Oke, harus ada tahap-tahapnya dulu. Ya iya, bertahap. Makanya ya orang yang masuk surga itu takwa, mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Oke, sekarang saya Kristen nih. Besok saya masuk Islam. Besoknya lagi saya udah syahadat, udah sholat, udah itu. Besoknya lagi saya dipanggil sama Tuhan. Saya masuk surga enggak? Jelas dipanggil kan? Meninggal maksudnya kan? Meninggal. Masuk surga. Bang, kayak gini aja. Ini kan malam ya. Sholat Isya berlalu. Anda syahadat jam ini, jam 9 malam tempat saya. Kagak usah sampai subuh nanti masuk sholat. Jam 9 Anda syahadat di room saya ya, atau di masjid Anda terdekat. Setengah jam kemudian Anda mati, itu jaminannya surga. Meskipun Anda belum memasuki waktu sholat. Karena ada cerita di zaman Nabi kami dia masuk agama Islam tapi belum masuk waktu sholat gitu. Belum masuk waktu sholat, dia ikut berperang. Ternyata dia meninggal di medan perang. Padahal belum ibadah apa-apa, belum dia gitu. Belum ditanyakan ke Nabi apakah dia masuk surga, jelas gitu, dia masuk surga. Itu orang yang paling mudah. Karena dia ikut berperang. Ya bukan, karena dia masuk Islam, habis itu dia berperang, lalu dia mati di medan perang. Ditanyakan kepada Nabi gimana statusnya dia, apakah dia masuk surga, karena belum pernah sholat gitu. Gitu bang. Jadi itu detik, itu saat kalau aku udah syahadat masuk surga walaupun aku melakukan dosa. Ya, ketika Anda melakukan dosa di Kristen, udah dibilang Allah akan menghapus dosa yang telah lalu dan menutupinya. Jelas? Dalilnya yang saya bacakan tadi jelas gak gitu? Oke. Nah gitu. Jadi ajarannya mudah, tapi kalaunya udah masuk kewajiban sholatnya, maka Anda harus wajib sholat. Gitu. Oke. Selesai nih. Beda topik lagi nih.
Apa tuh? Di agama Ustadz Yusuf kan diperbolehkan nih nikah beberapa kali. Wah, ini lagi teman-teman ya. Ya baiklah. Apa terus? Gak apa-apa. Diperbolehkan apa tidak? Gini Bang ya, Anda narasikan dulu tentang itu. Saya mau tahu apa pengetahuan Anda tentang itu gitu. Ya, sepengetahuan saya di keyakinan Ustadz Yusuf itu diperbolehkan nikah untuk beberapa kali, dan itu Tanya balik aja Bang. Enggak, saya nggak mau tanya balik ya. Kalau orang nanya Islam nggak mungkin saya tanya balik, nggak mungkin. Nanti setelah dia selesai bertanya baru saya tanya balik. Kalau dia bertanya ya tentang Islam wajib kita jelaskan, nggak ditanya balik gitu. Silakan. ya, dan itu disahkan oleh umat Islam juga dan diperbolehkan lah. Halo. Nah, pertanyaan saya itu berlaku hanya untuk kaum laki-laki kah atau bisa untuk kaum perempuan? Baik, saya jawab dulu ya. Coba kita pikir pakai akal dulu. Ya. Kalaunya berlaku untuk perempuan, perempuan 1, laki-lakinya 4. Kalau perempuan ini hamil, ya perempuan ini hamil, siapa orang tua laki-laki anak tersebut? Laki-lakinya 4. Laki-lakinya 4, wanitanya 1. Wanitanya hamil. Yang mana orang tua dari anak tersebut? Salah satu dari antara yang berempat. Iya, yang mana? Kalau Ustadz Yusuf nanya ke saya nggak bisa jawab. Iya jelas. Kan kita taunya gini, taunya salah satu dari yang 4, betul? Iya. Tapi nggak ada spesifik ketahuan pelakunya cuma 1, ya kan gitu? Yang jelas 1 pelakunya. Bukan, pelakunya 4. Gimana? Gimana tuh? Coba jelasin. Satu perempuan, 4 laki-laki. Wanitanya hamil, melahirkan anak. Anak ini ayahnya siapa? Nggak mungkin ayahnya 4-4-nya, nggak mungkin. Iya, makanya saya bilang salah satu dari mereka. Salah satu, tapi nggak bisa dipastikan kan? Bisa, kenapa nggak bisa? Kayak gimana cara memastikannya? Kan ada tes DNA. Tes DNA pun kalaunya DNA sperma yang bercampur Bang, itu semuanya identik. Oh, berarti ini konsepnya satu wanita barengan. Iya. Nah, tadi hubungannya ke yang pertanyaan saya apa? Kayak gini. Kalaunya khusus laki-laki, ya laki-lakinya 1, ya wanitanya 4. Jika wanitanya hamil 4-4-nya, ketahuan pelakunya, ujaran kebencian, kena report dia. Kena ini dia, kena apa? Kena pelanggaran. Ya. Jadi gini ya teman-teman semuanya, kita jelaskannya. Kenapa di dalam agama Islam ya itu boleh laki-laki menikah lebih dari 1. Sebenarnya gini ya teman-teman, merujuk ke dalam Quran surah An-Nisa ayat ketiga itu ya, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba', kan gitu ya. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Jika kamu tidak mampu berlaku adil, maka menikah 1 saja. Jadi yang namanya poligami itu boleh, cuma harus berlaku adil. Bila tidak mampu adil, menikah 1 saja. Kan kayak gitu. Artinya apa? Dari ayat tersebut aja kita tahu poligami itu bukan kewajiban, tetapi hanyalah sebuah solusi gitu ya. Contohnya kayak gimana? Ya, contoh di sebuah kampung, laki-laki pergi berperang, kan kayak gitu. Tinggal beberapa orang laki-laki di kampung itu, 2 atau 3 orang yang tersisa di kampung. Tapi perempuannya 1 kampung gitu. Ya. Lalu laki-lakinya meninggal semua di medan perang. Tinggal tersisa 2 laki-laki di kampung itu. Janda-janda yang sisanya itu mau pakai apa dia pasangannya? Saya mau tanya. Apakah dia kagak ada pasangan sampai mati? Bagaimana kan? Untuk apa? Untuk masalah kebutuhan batinnya. Nah, itu salah satunya. Ya, salah satunya
adalah laki-laki yang dua tadi diperbolehkan berpoligami kepada janda-janda yang ditinggal oleh suaminya tadi. Itu untuk solusi ya. Jadi poligami itu untuk solusi. Terus contoh lagi, ya saya menikah dengan istri saya yang pertama. Lalu istri saya yang pertama ini mandul rupanya, nggak bisa punya anak divonis dokter. Maka saya minta izin kepada istri pertama untuk berpoligami dengan istri yang kedua agar mendapat keturunan dari saya. Jadi poligami itu bukan wajib, tapi solusi kan kayak gitu. Lagi pula kan ya teman-teman, di Kristen nggak ada larangan poligami, dan juga Yesus pun kan berasal dari poligami kan kayak gitu. Jangan inilah, jangan dengan poligami. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam juga. Mbaknya dari Kristen? Yoi, kan di sini tadi dibilang Kristen silakan masuk, jadi aku. Iya, kita diskusi lintas iman, Mbak. Silakan dibuka dulu kameranya. Oke. Loh, belum ya? Belum. Gimana sih bukanya? Oh, ini. Ada tadi ya. Lalu kalau laki-lakinya mandul, katanya solusinya anak angkat gitu. Anak angkat itu solusi terakhir. Ya silakan, Mbak. Anda mau bertanya atau mau ditanya nih? Basing. Anda mau bertanya atau mau ditanya? Terserah basing. Basing itu apa? Pakai bahasa Indonesia lah. Kalau basing di Lampung itu terserah. Oh, terserah apa? Kalau saya kan nggak ngerti apa itu basing. Ngertinya bungul kan gitu. Bungul bahasa apa itu, Mas? Nah, kan Anda bingung juga apa itu bungul. Makanya pakai bahasa Indonesia gitu ya. Baik, terserah. Bahasa Banjar gitu. Jadi gini, Mbak. Gitu. Kalau Anda mau bertanya, apa yang Anda mau pertanyakan dulu? Aku nggak mau bertanya. Nggak mau bertanya. Baik, kalau saya bertanya, di mana Yesus itu mengenal Kristen? Apa? Di manakah Yesus pernah mengenal Kristen? Yesus. Maksudnya gimana nih? Yesus Kristen gitu. Apakah Yesus mengenal Kristen? Ya Kristen, emang saya tanya dulu, Kristen itu apa sih artinya, Mas? Anda mau tanya secara definisi sesuai pengetahuan saya, atau mau dengan cara bahasa nih? Ada dua. Pengetahuannya Masnya aja. Oke. Jadi Kristen itu adalah pembangkang Yesus, Mbak. Kalaunya Anda tanya kepada saya, Kristen itu pembangkang Yesus, ya, gitu. Menurut kamu kan, dan itu salah besar. Oh, salah besar. Baik. Coba buktikan dulu saya salahnya di mana. Enggak, jadi gini, kalau misalnya enggak, jangan dituduh dulu, Mbak. Buktikan dulu di mana saya salahnya, coba. Masnya itu pengukuran Masnya, pengetahuan Mas sama pengetahuan orang nggak bisa disamakan kayak gitu. Jadinya percuma Masnya live kayak gini. Oh, enggak, bukan percuma. Kenapa? Kenapa saya katakan seperti itu? Artinya gini, Mbak. Agama bentar dulu. Anda kan tadi berbeda gitu, Mas. Oke. Udah? Oke, nah sekarang jangan tantrum dulu ya, jangan tantrum dulu. Kenapa saya bilang ya Kristen itu pembangkang Yesus? Saya bisa tampilkan buktinya. Lalu Anda tuduh saya itu salah, kata Anda. Nah, coba Anda buktikan dulu kesalahan saya di mana. Ya karena jawabannya Anda lah, makanya salah. Loh, itu tuduhan namanya. Ya, memang. Bukan bukti. Yang saya cari itu bukti salahnya saya di mana. Kalau jawaban saya itu enggak ada yang salah. Yesus itu bagi saya, Kristen itu bagi saya pembangkang Yesus. Nah, kata Anda salah, Masnya salah. Baik, maka sebagai orang yang tertuduh salah, saya minta dibuktikan kesalahan saya di mana. Nah, kan gitu.
Oke, kesalahan Anda itu menyamaratakan skala kamu, ukuran kamu dan ukuran orang lain gitu. Enggak. Kan Anda jawab aja, jawabannya kan jawaban dari saya. Kan kayak gitu. Bukan menyamaratakan ke semuanya. Kalau jawaban dari saya salah, di mana kesalahannya? Kayak gitu, itu kan pendapat kamu. Nah, berarti kan Anda hanya bisa menuduh pendapat saya salah tanpa bukti. Kan gitu. Baik, sekarang saya buktikan omongan saya, Mbak ya, bahwa Kristen itu pembangkang Yesus. Mbak, satu, saya mulai ya. Yesus menyuruh menyembah Allah di Lukas 4 nomor 8 dalam Alkitab Anda. Anda nyembah siapa? Menyembah Yesus lah. Nah, kan udah membangkang Yesus. Kata Yesus, sembahlah Allah. Ya, hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Hanya kepada Dia, bukan kepadaku. Lalu tiba-tiba Anda sembah Yesusnya. Membangkang Yesus Anda. Tunggal gitu loh. Nah, sabar dulu, karena Yesus ya tidak mengajarkan Tritunggal. Makanya saya sebut membangkang Yesus. Yesus itu tidak pernah mengajarkan Tritunggal. Yesus mengajarkan Tuhan itu Esa. Gitu. Yesus itu mengajarkan keselamatan, Dia jalan keselamatan itu. Iya, kalau keselamatan oke. Bukan mengajarkan. Tapi tidak ada Yesus mengajarkan Tritunggal, nggak pernah ada. Yesus itu mengajarkan keselamatan. Kalau keselamatan pak yang lain gitu, pembahasan yang lain. Itu kalau keselamatan yang dibawa oleh Yesus. Yang kita bahas ya, tidak pernah Yesus itu mengajarkan Tritunggal. Karena Kristen itu konsepnya ada Tritunggal gitu Mas. Jadi inilah intinya live-nya Mas itu tuh jangan di. Ya sudah, gini aja Mbak. Kalau Kristen Tritunggal ya, Yesus tidak mengajarkan Tritunggal. Makanya saya bilang Kristen itu pembangkang Yesus. Terbukti. Kata Yesus, hai Bani Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Tiba-tiba Kristen, Tuhan 3 dalam 1. Membangkang Yesus itu namanya. Udah dibilang Yesus Tuhan itu Esa, masih aja dibilang Kristen 3 dalam 1 Tritunggal. Makanya nggak salah kan saya bilang Kristen itu pembangkang Yesus gitu. Ikut Yesus. Baik. Apa yang diikuti? Ya ajarannya dong. Ajarannya. Baik. Kalau begitu, ya saya mau tahu di mana Yesus menyuruh Anda ke gereja. Pernahkah Yesus menyuruh Anda ke gereja? Yesus itu ya mengajarkan ke gereja lah. Rumah ibadah. Mana? Di mana itu? Di mana itu? Coba cariin ayatnya di kitab Anda gitu. Tolong dicariin. Saya belum tahu gitu. Cariin di Yesus menyuruh ke gereja. Hai Kristen, ke gerejalah kamu. Mana itu ayatnya itu? Ibadah. Iya Mbak, jangan tuduh Yesus sembarangan gitu. Yesus yang menyuruh ke gereja itu di mana Pak? Di mana Yesus pernah menyuruh? Masnya yang menuduh sembarangan, aneh. Makanya buktikan kepada saya di mana Yesus pernah menyuruh ke gereja, coba. Di mana dalilnya? Kata Anda kan Yesus menyuruh ke gereja tadi. Namanya. Ya, biar Anda tidak ngomong kosong kan, ya. Coba buktikan kepada saya di mana Yesus menyuruh ke gereja. Ayatnya di mana? Silakan dicariin. Saya tunggu, nggak apa-apa. Mas, yang ngomong kosong tuh kamu, sok tahu dengan agama. Nah, makanya Mbak, jangan tantrum, kita ini diskusi Mbak, ya, bukan tantrum-tantruman gitu. Ketika saya tanyakan di mana Yesus menyuruh ke gereja, kata Anda turun. Kok turun sendiri? Aduh. Kayak gimana kan? Artinya apa? Live streaming saya sangat berguna bagi Anda. Pengetahuan Anda kan artinya berbeda dengan iman Yesus, sangat berguna.
Bukan tidak berguna, iya. Live streaming saya ini sangat berguna bagi orang-orang yang mau waras gitu. Ya, baik, kita naikin lagi yang lain. Yang Islam kagak usah minta naik ya. Apa ini? Pin apa? Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Aduh, turun dulu Mbak, 2 kali udah. Ya, 2 kali dipanggil tapi kagak nyahut. Udah turun aja. Nggak bisa di tempat saya ini bukan buat tempat pansos. Nggak akan di follow teman. Entah akan di follow teman. Mana yang minta mana lagi yang Kristen aja ya, yang minta naik, yang Kristen aja yang minta naik. Oh udah 15, bentar. Halo, selamat malam. Malam Bu. Anda Kristen? Iya. Boleh untuk berdiskusi silakan open cam-nya. Silakan dibuka kameranya dulu biar kita ngomong sesama manusia gitu ya. nanti yang satu manusia, yang satu apa gitu yang ngomong. Kan gitu. Oke, Anda Kristen, Anda mau bertanya atau mau ditanya? Bebas. Kalau gitu saya persilahkan Anda nanya duluan. Ini maksudnya Apa pula piring terbang? Apa piring terbang? Enggak ada piring terbang ya teman-teman. Bantal terbang itu enggak ada ya, sabar. Ya Mbak, mohon diulang, silahkan. Ini maksudnya kan Kristen salah sembah, maksudnya gimana itu Ustadz? Oh, Kristen salah sembah. Mbak, Anda nyembah siapa dulu? Nyembah Bapa di surga. Bapa di surga, bukannya Yesus? Bukan. Oh, Kristen nggak nyembah Yesus ya? Itunya kan aku percaya gitu, bukan aku menyembah gitu Pak Ustadz. Oh, jadi Yesus bukan Tuhan gitu. Tuh. Yesus ya, Yesus Kristus gitu. Bukan Tuhan. Tuhan itu kan sama kayak Tuhan juga bisa Tuhan kan? Nanti itu kan masalah kritik teks. Yang saya tanya, Yesus itu bukan Tuhan bagi Anda? Tuhan. Kan Tuhan itu disembah toh. Kata siapa? Nah, jadi Tuhan kagak Anda sembah? Disembah dalam artian gimana? Disembah, melakukan penyembahan, melakukan ritual, memuji Dia gitu. Sholat gitu. Bukan, memuji Dia kan kayak gitu, melakukan penyembahan, melakukan ritual sesuai kekristenan. Kayak gimana? Ritual gimana maksudnya Pak Ustadz? Ya contoh, tuh kan ada yang cium-cium patung Yesus, kayak gimana tuh? Cium patung Yesus. Setahu saya itu di Katolik ya, kebetulan. Oh ya. Baik, kalau Anda Protestan saya nggak pakai itu. Sekarang di Protestan itu tidak nyembah Yesus. Bukan nyembah. Bukan, berarti Yesus bukan Tuhan gitu, karena nggak disembah. Kan Tuhan, tapi bukan dalam artian kita menyembah kayak Pak Ustadz harus sholat gitu kan. Beda memang cara Kristen dengan Islam beda memang. Caranya beda Pak Ustadz. Kalau cara beda jangan kita campur-campur dulu nanti bingung. Yang kita tanyakan kan masalahnya Yesus Tuhan kata Anda tapi tidak disembah gitu.
Bukan disembah, maksudnya bukan pakai ritual. Pakai apa? Kita ngikutin ajarannya aja. Dalam Kristen kan ini Pak Ustadz, apa sih? Ada istilah aku percaya kepada Allah Bapa. Itu ada 3 gitu, Tritunggal. Tritunggal, baik. Ya, Tritunggal 3 itu yang dalam mana 1 artinya, Pak Ustadz. 3 dalam 1 tahu. Cuma Tritunggal itu 3-tiganya disembah atau salah satunya aja? Yang disembah ya Bapa di surga, Pak Ustadz. Jadi bukan Yesus, bukan Roh Kudus. Itu kan bukan disembah. Enggak Tapi disembah. Baik. Gini, di dalam Kristen itu kita ada aku percaya kepada Allah Bapa, aku percaya kepada Yesus Kristus, aku percaya kepada Roh Kudus gitu. Iya, Bukan sekarang saya mau tanya Mbak, soalnya jawaban Anda baru. Gimana cara menyembah Bapa yang di surga itu? Menyembah kan saya sudah bilang tidak ada istilah menyembah. Kata Anda menyembah Bapa yang di surga. Kapan saya bilang menyembah? Bukan menyembah loh Pak Ustadz. Aku What? percaya. Bentar. Saya tanya lagi ya, puter-puter Anda gitu masalahnya. Pertama saya ulang, apakah Anda menyembah Yesus? Bukan menyembah dalam artian ritual. Lalu Tapi aku percaya. percaya, berarti bukan disembah. Iya. Nah, sekarang yang Anda sembah Ya, itu apa? ini kan Pak Ustadz yang salah bikin sembah di sini. Baik. Di mana di Alkitab mana ditulis menyembah? Sabar, nanti saya tunjukkan di Alkitab Anda ya, Kristen salah sembah. Baik, yang Anda sembah itu apa gitu? Bukan disembah loh Pak Ustadz. Aduh gimana ya? Jadi nggak ada yang disembah Kristen gitu. Kok kenapa pelin-pelan gitu loh Mbak? Ya. Pelin-pelan Mbaknya, iya. Lalu apa yang disembah Kristen Protestan ini apa gitu? Bukan menyembah, saya bilang juga. Iya, berarti Kristen Protestan nggak ada penyembahan terhadap apapun. Kalau menyembah itu maksudnya gimana sih? Oh, waduh. Ada. Sabar ya. Menyembah itu kayak sholat kalian kan? Bukan. Nih, ya. Apa yang dimaksud Mana lihat? dengan menyembah ya, nih Mbak ya. Coba Anda belajar bahasa Indonesia dulu dah ya. Nih. Apa yang dimaksud dengan sembah? Pernyataan hormat dan khidmat dinyatakan dengan cara menangkupkan kedua belah tangan atau menyusun 10 jari lalu mengangkatnya hingga ke bawah dagu. Ini caranya ya. Tapi tergantung. Iya, turun lagi. Kenapa pada turun? Iya. Aduh, ini kayak gimana mau sembuh? Macam mana kalian ini? Aduh. Gimana kalian mau sembuh ya? Kalau saya kasih obat, selalu ya dibuang obatnya. Kacau ya teman-teman semuanya. Yang Islam tarik permintaan naiknya, nggak usah minta naik yang Islam ya. Halo Pak Ustadz. Halo ya, selamat malam. Perempuan lagi ya? Iya. Malam Pak Oke. Ustadz. Baik, selamat malam. Mbaknya dari Kristen? Saya Katolik Ustadz. Oh, Katolik. Ya. Anda mau bertanya atau mau ditanya nih? Mau ditanya. Oh, mau ditanya. Mbak, kalau untuk ditanya ya, benar nggak Kristen itu salah sembah? Tidak. Baik, tidak salah sembah. Sekarang saya mau tanya, Anda nyembah siapa? Ya. Anda menyembah siapa? Kita ini apa? Menyembah Yesus untuk apa?
menyampaikan doa-doa kita untuk Allah Bapa. Karena Allah Bapa itu adalah 3 Tritunggal. Artinya Tritunggal. Baik. Sabar dulu, jangan ke Tritunggal ya. Jadi gini Mbak, kalau Anda menyembah Yesus, sedangkan Yesus menyembah Tuhannya, macam mana tuh? Kayak gimana? Kata Yesus, ya sembahlah Allah, kepada Dia saja engkau berbakti, bukan sembahlah aku. Bukan. Jadi Anda salah sembah. Ada kok dia gitu. menyatakan. Ada ayat yang menyatakan akulah Tuhan. Akulah Tuhan, akulah guru dan Tuhan gitu. Iya. Yohanes 13 nomor 13. Iya. Itu kan dia udah mengakukan dirinya bahwa dia itu Tuhan. Mbak. Itu kan terjemahannya kayak gitu ya, betul? Ya. Anda tahu nggak bahasa aslinya bahasa apa? Ya, saya sesuaikan yang di Alkitab aja. Baik, berarti kagak tahu bahasa aslinya. Kalau Anda merujuk ke bahasa aslinya, bukan Tuhan, akulah guru dan junjungan, bukan Tuhan. Kalau bahasa aslinya, ya. Tapi nggak apa-apa. Kalau Anda, ya gimana? Tapi di bahasa Indonesianya Tuhan, akulah jalan dan kebenaran. Iya. Bentar dulu, itu beda ayat lagi ya. Kalau di bahasa Indonesianya artinya Anda udah tertipu terjemahannya ya. Makanya Anda belajar sumber agama Anda itu dari yang aslinya, bukan dari terjemahan yang diterjemahkan di Indonesia. Kalau bahasa aslinya, Mbak ya, saya kasih tahu, bahasa aslinya itu bahasa Yunani, yaitu kurios. Kurios itu junjungan. Gitu, tidak setara dengan Tuhan. Karena bahasa Tuhan dalam bahasa Yunani itu theos, bukan kurios, bukan. Jadi sebenarnya di situ Yesus mengatakan akulah guru dan junjungan, bukan akulah guru dan Tuhan. Itu satu ya. Nah, gini Mbak, kalau Anda katakan Yesus itu Tuhan, ya gimana kalau saya tunjukkan bahwa Yesus itu hamba Tuhan? Iya, memang dia hamba Tuhan, tapi dia tadi kan udah aku bilang, dia itu Tritunggal, jadi Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Baik. Di mana Yesus ngajarin Tritunggal itu? Aduh. Sejak kapan? Boleh nggak saya tanya kepada Ustadz? Boleh. Gantian satu dulu kita bahas, baru Anda tanya saya, kan kayak gitu. Tidak. Saya mau tanya dulu, Ustadz ini berapa Tuhan? Berapa Tuhan yang Ustadz menyembah? Tuhan itu Esa. Iya, Tuhan Esa. Tapi Tuhan kalau Ustadz berdoa kayak gimana? Ya Allah, berikanlah aku rezeki satu aja. Saya minta kepada yang satu. Kenapa kalau setiap doa itu ada namanya Muhammad? Wah, iya. Kenapa harus kalau berdoa harus sebut nama Muhammad? Ya, Mbak, kenapa berdoa disebut nama Nabi Muhammad? Itu namanya dalam Islam bertawasul, bukan meminta kepada Nabi. Ya. Katanya gini. Di Al-Quran itu kan Muhammad itu kan adalah Rob. Rob itu kan di mana pula di Al-Quran Nabi Muhammad Rob? Anak buah di sini ya. Bukan anak buah loh. Ya bukan anak buah hamba Edis maksud saya. Katanya Pak Ustadz tadi kan bilang ini Kristen itu salah sembah. Terus Pak Ustadz tadi saya nonton di bawah tadi Pak Ustadz bilang kalau umat Katolik itu cium patung Tuhan Yesus ya. Iya. Sekarang saya tanya Ustadz, orang-orang yang pergi umroh itu yang cium-cium batu di itu apa artinya? Mencium batu. Baik, mencium itu bukan menyembah. Terus kenapa bukan menyembah kalau mencium batu itu? Iya. Coba kalau saya cium istri saya nyembah istri saya enggak? Ya? Kalau saya mencium istri saya nyembah istri saya gitu. Bukan begitu. Kan kami juga coba dijawab dulu. Pakai akal yang sehat supaya sembuh gitu. Kalau saya cium istri saya, apakah saya nyembah istri saya?
menyayangi. Ah ya udah, bukan nyembah ya. Terus kalau kami Kristen Lalu itu- kenapa? Ya, lalu kalau kami kenapa? Katolik itu kan Kenapa kami kalau di itu- Katolik saya bilang mencium itu disebut penyembahan karena menurut Katolik sendiri. Anda mau lihat videonya? Cara penyembahan terhadap Yesus yaitu mencium patungnya. kami itu bukan menyembah ya, tapi kami itu menghormati. Sekarang saya tanya ini Pak Ustadz. Coba belajar bahasa Indonesia dulu. Apa yang dimaksud sembah ya? Nih, ya. Menurut KBBI ya belajar Indonesia dulu ya, belajar bahasa Indonesia ya. Nih, Iya. apa itu sembah? Pernyataan hormat. Iya, betul. Sekarang saya tanya Pak Ustadz. Tanya Kalau lagi. Pak Ustadz ini cium istrinya bukan menghormati istrinya juga itu? Saya cium istri saya bukan berarti saya menyembah istri saya. Itu bukan menyembah. Hormat dengan menyembah kan beda. Iya, Sama. gini ya. Kalau saya menyembah artinya saya melakukan ritual ya untuk apa? Untuk istri saya. Kalau saya mengatakan saya menghormati istri saya nggak perlu ritual, nggak perlu ya kayak gitu. Terus kalau kami juga kayak gitu kan melakukan ritual kami juga. Nah, kalau pakai ritual artinya menyembah. Makanya kalau pakai berarti tadi ritual salah dong. pakai ritual itu menyembah. Coba kayak gini ya. Kita lihat ya. Nih Mbak ya. Sabar ya, nih. Sabar. Saya kasih lihat ya satu video saya kasih lihat. Syukran jazakallah. Nah ya, nih, Mbak ya. Penyembahan yang dilakukan Katolik ya. Nah, Sekarang saya mau tanya Ustadz. kan gitu. Saya mau tanya Ustadz. Ustadz, mana yang lebih seram mana yang lebih seram, cium batu atau cium patung? Gini. Kalau patung ya itu adalah sesuatu yang di dalamnya ada nyawa. Iya, Itu patung. saya tanya, Contoh saya tanya. patung harimau atau patung manusia itu Nah, dinamakan kami patung bukan- karena kami dia punya roh gitu. Tapi kalau batu itu bukan patung, batu ya batu karena di dalam batu itu kagak ada roh. Kami mana yang lebih, kalau secara logika itu mana yang lebih seram, kalau cium batu sama cium patung-patung? kan ada Iya bentuk serem manusianya. lebih serem nyium patung karena ada apa roh jahat Iya, dalamnya. bukan batu. Iya. Karena apa? Kan bisa gini, Mbak, di dalam patung itu kan ada roh yang jahat gitu. Kalau di pemahaman kami itu dalam patung ya. Kayak gitu. Lebih ngeri mana kalau cium batu? Coba Anda sodorkan ya. Sebuah patung sama saya ya dengan sebuah batu, mana yang saya cium? Saya cium batunya. Ya ngapain saya nyium Iya, patung? emang Ngeri. Ngeri Mbak cium patung itu. Aduh. Tidak salah juga kalau Ustadz nyembah batu kan itu. Enggak, tadi kan saya cium batu. Apakah saya sembah batunya? Saya sembah gitu. Sekarang saya tanya Enggak. Saya tanya Ustadz. Tanya kalau lagi. cium batu, Ustadz kalau cium batu apa tujuannya? Cium batu. Saya cium gini Mbak ya, saya cium batu Hajar Aswad tujuannya karena di situ ada milah Abraham gitu yang dicontohkan oleh Nabi saya. Untuk menghormati milah Abraham, maka batu Hajar Aswad itu dicium gitu. Oh, berarti Abraham itu turunan batu ya, kalau menurut Muslim. Turunan batu, milah Abraham, paham gak sih ya? Ada. Mbak, Iya, itu Anda nih. Berarti Nih, ya. kalau Pak Ustadz mengirimkan doa kepada Allah itu lewat batu ya? Enggak, bukan ya. Terus kenapa kalau pergi umroh
itu harus cium batu di Siapa yang mengharuskan siapa? itu di video lo beredar. Siapa yang mengharuskan? Ahok juga. Cium batu itu ya kagak harus. Kalaunya kamu mampu silakan. Kalaunya kagak cium juga nggak apa-apa. Saya itu nonton di video lo, dia berbondong-bondong Iya, ada beberapa orang ya bersesakan. sesak untuk mau cium batu sampai rebutan loh. Kalau kita Iya. cium salib itu harus bergiliran. Kalau muslim kan harus berbondong-bondong sampai ribut itu. Oke, baik. Ya kan Anda lihat video, kenapa cium batu? Nggak wajib itu mau cium-cium silakan. Kalau saya nggak mau cium juga Iya. silakan. Nggak ada penyakitnya Kita itu- kan gitu. Kita itu Nah, kalau gini. cium patung Mbak. Saya Ya. tampilkan di kitab Anda dulu bahwa Tuhan Anda itu batu ya. Nih. Nah. Kitab Anda nih, ya. Coba dibacain dong. itu tempat dia berlindung, Pak. Baca itu. Ini apa nih? Ini apa nih? Allahku, gunungku, batuku di tempat aku berlindung. Allahku. Itu berlindung. Betul-betul dulu bacanya. Allahku, Iya. gunung batuku. Iya. Tempat aku berlindung, perisai tanduk keselamatanku. Jadi batu menyelamatkan gitu ya Tuhan Anda. Ustaz. Hah? Ustaz. Bentar, saya tanya dulu sama Anda. Tuhan Anda yang batu ini menyelamatkan. Tempat berlindung kalau kayak Bapak Ustadz nih kalau hujan nih. Ini selain tempat berlindung juga tempat keselamatan itu batu. Gimana? Iya, kan itu tempat dia berlindung kalau ada Iya. sesuatu. Selain tempat berlindung juga tempat keselamatan itu batu. Gimana? Oh, Pak Ustadz lebih kalau menurut saya sih lebih serem nyembah batu ya, cium batu ya. yang Ini tidak- iya, makanya kan lebih serem nyium batu kata Anda. Ini kan Tuhan Anda batu. Pak Ustadz itu ada komanya itu cara baca. Oh Coba baca iya. baik-baik Coba itu. Allahku, gunung batuku, betul nggak? Betul nggak? Iya, itu kan ada komanya. Iya, Allahku gunung batuku, betul nggak Allah Anda gunung batu? Itu tempat gunung itu. Coba Pak Ustadz ini sekolah S berapa? Allahku gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk Iya. keselamatanku. Iya, batu menyelamatkan ini. Batu. Logikanya Kenapa Tuhan Anda yang batu ini menyelamatkan kok batunya? Cuman logikanya Pak Ustadz aja yang belum nyampe di situ. Oh, ya udah. Ini saya tunjukkan lagi ya. Nih. Nih. Saya kasih ya. Saya kasih bonus lagi nih ya. Mbak, bacain dong. Nah. Sekarang ini baca. Di kitab mana itu? Kitab Paulus, kisah Nah, bacain. Bacain kenceng-kenceng. Iya. Yesus adalah batu yang dibuang. Oh iya. Iya, ternyata Yesus itu batu, Mbak ya. Itu cuman istilah, Ustaz. Oh, istilah. Aduh, Iya. istilah. Sama kayak Ustaz kalau pergi ke Mekah kan cium-cium batu sampai rebut-rebutan gitu. Aduh, istilah. Berarti betul nggak Yesus itu batu? Iya, istilah kayak Iya. Ustaz sekarang kan. Yesus Cuman itu kan sebuah- Yesus itu kan katanya Allah. Berarti Itu Allah, sebuah Yesus itu perumpamaan adalah aja, batu, Pak betul? Ustadz. Pak Ustadz aja yang logikanya belum sampai ke situ. Waduh. Macam mana, Mbak? Ayo. Ternyata batu itu Tuhannya Anda loh. Macam mana? Terus berarti batu itu berarti Tuhan kami dong yang kamu sembah. Kan kamu sembah batu. Oh, yang Anda sembah itu kan Yesus. Yesus adalah batu.
Bukan yang di Iya. Mekah, bukan ya. Sekarang saya tanya Pak Ustadz, Tuhan kami kan adalah batu menurut Pak Ustadz. Berarti Pak Ustadz menyembah Tuhan kami dong. Nah, bukan. Kalau batu itu kan kami nggak menyembah, udah dibilang. Kan dicium-cium, itu namanya menyembah Pak Ustadz. Iya, saya cium istri saya tadi, kata kamu bukan menyembah. Itu Macam menyembah mana? juga itu. Kalau Anda kan memang menyembah itu batu, Pak Ustadz, patung Yesus. udah jelas sekarang kalau Pak Ustadz itu menyembah Tuhan kami karena Oh, Tuhan kami itu gini, batu, kan? udah jelas ya penjelasannya dari saya, menyembah yang namanya mencium bukan menyembah ya. Menyembah itu mencium itu menyembah juga Pak Ustadz karena Oh, bukan gini. manusia. Anda cium ibu Anda menyembah ibu gitu. Iya sama juga kalau kami di Katolik itu Bentar kalau dulu, jawab yang jelas. Anda nyembah ibu gitu kalau cium ibu. menghormati orang tua, Hah? Menyembah atau bukan? menghormati kan beda batu sama Iya, manusia beda. menghormati, menyembah atau bukan? Menghormati. Oh, berarti umat Islam yang cium itu menghormati, bukan nyembah. Iya. Iya, kan? Bukan nyembah berarti Iya, kan umat batu. Islam. Kan yang kamu cium-cium itu kan batu, berarti itu menyembah. Kalau manusia Oh. yang kamu cium itu kan menghormati. Ini HP ya, saya cium HP nih. Saya nyembah HP. Nyembah HP. Oh, nyembah HP teman-teman saya ya. Saya Iya, cium HP ini betul. nyembah HP. Iya, berarti kalau mbaknya cium ibunya berarti mbaknya menyembah ibunya ya. Bukan. Bukan berarti kalau saya cium HP bukan juga berarti. Itu kan manusia, kan itu Iya. yang kamu cium kan benda. Iya, gini aja, coba mbaknya ada benda apa di situ? Ambil. Ada. Ambil Gelas ada. gelas, ambil gelas. Iya. Cium tuh gelas. Aku nggak mau menyembah benda. Oh, jadi Anda kalau saya kagak mengatakan bahwa Anda menyembah benda, kagak. Saya minta aja Anda mencium gelas gitu. Itu sama dengan menyuruh kan, menyuruh untuk menyembah. Iya. Kan ada kata suruh. Kalau Anda cium gelas, Anda sembah gelas. Iya. Oh, iya. Benda. Ya udah kalau gitu Mbak, jangan minum pakai gelas nanti ya. Karena kalau Anda minum pasti Anda cium itu gelas. Masalahnya kayak gitu ya. Bahaya, jangan dicium. Berarti nanti Anda nyembah gelas kalau minum gitu ya. Jangan pakai gelas. Bukan tujuannya untuk minum, Pak. Kayak gitu. Makanya dibenerin dulu ya. Banyak belajar gitu. Sekarang Pak Ustadz akui aja deh kalau Pak Ustadz itu menyembah Tuhan Kristen. Hah? Menyembah Tuhan Kristen, menyembah batu. Iya. Nih, saya tunjukkan satu video ya. Sabar. Kenapa kamu suruh-suruh saya turun? Nih Kita juga ya. berhak dong kalau pendapat kita juga harus ini. Mbak, ini apa nih yang mereka lakukan nih? Ya. Nah, apa ini? Nih. Kurang jelas ya. Saya terangin dulu ya. Sabar. Iya. Nih, saya kasih terang dulu ya. Ini apa yang mereka lakukan nih, Mbak? Ya. Nih ya. Nih. Saya percepat dikit. Nah. Tidak ada suaranya itu. Nah. Iya, Jadi Kristen mencium batu ini nyembah batu Kristen ini. Saya mau tanya, tadi ada Kristen pegang salib cium batu, itu nyembah batu dia, gitu ya? Mana batu itu? Oh, biasa yang nih, saya post ya, Nih ya, salib bentar. itu, Pak.
Nah ya, bentar lagi. Nah, Mbak. Ini apa ini? Ini dia pegang salib lalu cium batu. Apa itu, Mbak? Ada salib di situ, Pak Ustadz. Iya, di situ dia pegang salib